Berita aktual. Jakarta, 4 Juli 2025. Dalam konferensi pers yang digelar pada Kamis sore 4 Juli 2025, staf khusus Menteri Hukum dan HAM, Thomas Harmingsuarta, menyatakan bahwa Kementerian Hukum dan HAM siap menjadi penjamin atas permohonan penangguhan penahanan 7 tersangka dalam kasus perusakan rumah singgah yang digunakan untuk kegiatan ibadah di Cidahu, Sukabumi. Pernyataan tersebut disampaikan Suwarta di hadapan sejumlah awak media nasional, didampingi beberapa pejabat kementerian lainnya. Ia menjelaskan bahwa langkah ini diambil atas dasar pertimbangan hak asasi manusia dan prinsip praduga tak bersalah. Dilakukan penangguhan dengan dalih kesalahpahaman. Kami melihat perlunya pendekatan yang lebih bijak dan manusiawi dalam menangani kasus ini. Apalagi masih banyak tafsir terkait status tempat tersebut. Oleh karena itu kami dari Kementerian Hukum dan HAM menyatakan siap menjadi penjamin atas para tersangka, ujar Suwarta. Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Hari ini kita tidak datang dengan ringan. Kita datang dengan hati yang penuh luka, penuh amarah suci, penuh pertanyaan yang menusuk batin. Apa jadinya ketika hukum tidak lagi menjadi pelindung bagi yang tertindas, tetapi malah menjadi benteng bagi mereka yang menindas? Apa yang terjadi ketika keadilan tidak lagi berpihak pada yang benar, tetapi membela yang menghancurkan kebenaran itu sendiri? Baru-baru ini, staf khusus Menteri Hukum dan HAM yang bernama Thomas Harmingsuarta berdiri di podium dengan mikrofon di depan wajahnya, sorotan kamera, dan pejabat di sekelilingnya tersenyum penuh percaya diri. Dengan tenang, dengan wajah tanpa rasa bersalah, ia menyampaikan bahwa Kementerian Hukum dan HAM siap menjadi penjamin untuk permohonan penangguhan penahanan ke-7 tersangka dalam kasus perusakan rumah singgah di Sukabumi. Ya, 7 orang yang menyerbu tempat di mana anak-anak sedang menyembah Tuhan, dijamin, dibela, dilindungi oleh hukum negara. Apa artinya ini? Ketika hukum melindungi perusak, hukum itu bukan lagi hukum Tuhan. Ketika suara nyanyian rohani dianggap memprovokasi, ketika salib dianggap ancaman, ketika doa dianggap penghinaan, maka siapa yang sebenarnya sedang ketakutan? Orang benar atau para pengacau yang kerasukan? Anak-anak kecil, remaja-remaja yang datang dengan sukacita untuk mengenal Tuhan, mereka tidak membawa senjata, mereka tidak membawa kebencian, mereka hanya membawa Alkitab dan lagu pujian. Tapi ketika Jumat siang itu datang sekitar Jumat di siang hari, tembok didobrak, pagar dihancurkan, salib dijatuhkan, anak-anak diseret keluar. Apakah ini hanya kesalahpahaman? Bukan. Ini adalah serangan terhadap iman. Dan ironisnya, hukum tidak memihak pada mereka yang berlutut berdoa, tapi kepada mereka yang menendang altar itu. Saudara, apa yang membuat villa itu dihancurkan? Apa yang membuat para pelaku panas dan murka? Nyanyian rohani, doa yang penuh kuasa, anak-anak yang memuji Yesus. Itulah yang membuat mereka seperti kesetanan, karena terang selalu membongkar kegelapan, karena nyanyian pujian membakar roh jahat dalam dada mereka, karena doa orang benar adalah ancaman bagi hati yang memberontak. Dan kini mereka dilindungi, dijamin, bahkan tersenyum ke kamera sambil mengacungkan jempol, seakan-akan berkata, "Kami menang. Kebenaran tidak bisa menghukum kami." Waktu itu, staf khusus Menteri Hukum dan HAM itu berdiri di apit pejabat lain, tersenyum, tertawa. Ia berkata dengan tenang, katanya, "Ini hanya kesalahpahaman,
tempat itu dikira rumah ibadah. Kesalahpahaman, apakah salib yang dihancurkan adalah kesalahpahaman? Apakah anak-anak yang ketakutan dan menangis itu salah paham? Apakah pagar yang dirusak, pintu yang didobrak, tubuh-tubuh kecil yang gemetar, itu hanya salah komunikasi? Tidak, ini adalah kejahatan. Ini adalah kekerasan yang dibungkus oleh agama yang salah arah. Dan kini, dibungkus pula oleh hukum yang pincang. Lalu kalaupun tempat itu rumah ibadah, so what? Pasal 29 Undang-Undang Dasar tahun 4945, ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal ini menjadi dasar konstitusional bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak penuh untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai keyakinannya tanpa gangguan, intimidasi, atau kekerasan dari siapapun. Namun kenyataannya, apa arti pasal ini jika umat Kristen yang hanya ingin berkumpul untuk berdoa dan menyembah Tuhan di sebuah rumah atau tempat kecil justru diusir, dilarang, bahkan dianggap ancaman? Apa gunanya konstitusi jika isinya hanya jadi hiasan, sementara pelaksanaannya diinjak-injak oleh massa dan pembuat kebijakan sendiri diam? Lalu, apakah orang Kristen harus minta izin untuk menyembah Tuhannya? Apakah doa harus disensor dulu sebelum boleh dinaikkan di negeri ini? Apakah memuji Tuhan dianggap ancaman bagi kedamaian? Apa arti Pancasila jika iman hanya boleh pada kertas tapi tidak di tanah? Apa arti keadilan jika hanya berpihak pada yang kuat, bukan yang benar? Salib itu diturunkan dengan kasar, dilempar, diinjak, diremukan, anak-anak menangis, tangan mereka bergetar memeluk Alkitab, tapi bumi tidak cukup keras untuk membangunkan hati yang beku, karena para pemimpin tidak lagi takut akan Tuhan, karena para pembuat hukum lebih takut opini daripada murka surgawi, karena para pelindung HAM hanya membela pelaku, bukan korban. Saudara, lihat wajah para tersangka itu. Tersenyum, mengacungkan jempol, bangga, merasa bebas, karena hukum manusia telah membela mereka. Tapi di langit, pengadilan Tuhan sedang dibuka. Tinta darah anak-anak itu sedang ditulis di kitab penghakiman. Dan hari itu akan tiba, hari di mana Tuhan tidak lagi diam. Hari di mana pelaku akan berhadapan bukan dengan jaksa dunia, tetapi dengan raja segala raja. Ada saat di mana Tuhan melihat umatnya dianiaya, dan dia diam. Tapi diam bukan berarti setuju. Diam bukan berarti lupa. Diam bukan berarti lemah. Diam Tuhan adalah bagian dari pengumpulan murkanya. Ketika anak-anak yang murni menyanyikan pujian, "Ku mau cinta Yesus selamanya," dan di luar ada yang mendengar nyanyian itu dan hatinya panas, seperti kesurupan. Lalu mereka merusak pagar, mereka menurunkan salib, mereka mengusir anak-anak itu dari tempat kudus, dan hukum negara malah melindungi pelakunya. Tersangka-tersangka itu bersalaman dengan pejabat, tersenyum di depan kamera, bahkan mengacungkan jempol, seakan berkata, "Kami tidak bersalah, kami punya dukungan." Apakah itu keadilan? Jika keadilan hanya untuk yang berkuasa, maka itu bukan keadilan. Itu penindasan yang dilegalkan. Hari ini, kita sedang hidup di tengah kebutaan moral, di mana hukum tidak lagi berlutut di hadapan Tuhan, tetapi tunduk kepada tekanan manusia.
Negeri ini mengaku berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tapi apakah ketuhanan itu hanya berlaku bagi sebagian? Apakah Tuhan hanya milik kelompok mayoritas? Apakah ibadah harus minta izin? Apa yang lebih berbahaya dari pelaku kejahatan? Pemimpin yang membelanya, pejabat yang menjaminnya, sistem yang mendukungnya. Hari itu, 7 tersangka dijamin, tapi puluhan anak yang ketakutan, yang diusir, yang tidak tahu salah mereka apa, tidak satu pun dibela. Anak-anak itu kini belajar bahwa menyembah Tuhan bisa berbahaya, bahwa di negeriku salib bisa diruntuhkan dan hukum tak membela. Apa yang sedang diajarkan oleh negara ini? Yesus pernah berkata, siapa yang menyesatkan satu dari anak-anak kecil ini, lebih baik ia digantung batu kilangan dan dilempar ke laut. Matius 18 ayat 6. Tapi kini, yang menyesatkan dan menyerang anak-anak ini, malah dilindungi, malah dianggap korban, malah dipulihkan oleh hukum. Saudaraku, hukum boleh berbohong, panggung politik boleh tertawa, tapi Tuhan tidak akan tertidur. Hari penghakiman itu nyata, dan ketika hari itu datang, semua yang tersenyum di atas penderitaan umat Tuhan akan menangis di bawah murka Allah yang menyala. Ingat ini, setiap lagu pujian yang dipaksa berhenti akan bergema di surga sebagai kesaksian. Setiap doa yang dipatahkan akan naik sebagai dupa yang lebih harum. Setiap salib yang dihancurkan akan menjadi palu penghakiman di tangan Kristus. Tuhan sedang mencatat bukan hanya nama 7 tersangka, tapi nama-nama pejabat yang menjaminnya, nama-nama pemimpin yang membungkam, dan juga nama-nama yang memilih diam. Wahai bangsa yang mengaku beragama, di mana suara hatimu? Apakah kamu hanya bersuara jika korban itu sesuai agendamu? Apakah kamu hanya membela jika pelakunya dari kelompok lain? Yesaya 5 ayat 20 berkata, celakalah mereka yang menyebut yang jahat itu baik dan yang baik itu jahat. Celaka, celaka, celaka. 3 kali Tuhan berteriak dari langit, dan bumi sedang bergetar. Karena nyanyian anak-anak itu belum berhenti, karena air mata mereka belum mengering, karena Tuhan mereka belum berkata, cukup. Dan ketika Tuhan berkata waktunya, 7 orang itu tidak akan dilindungi oleh jaminan hukum, tapi akan berhadapan dengan murka surgawi. Jangan pikir perbuatan jahat bisa ditutupi oleh podium, karena Tuhan tidak melihat dari podium. Tuhan melihat dari surga, dan semua yang tersembunyi akan dibuka, disingkap, dihakimi. Retret itu rusak, salib itu dijatuhkan, tapi Tuhan tetap berdiri, dan Dia akan membela umatnya. Percayalah, hari pembalasannya sudah dekat. Jika salib bisa dihancurkan tanpa konsekuensi, maka iman bisa diinjak tanpa rasa takut. Tapi kita percaya, Tuhan yang dibela oleh doa anak-anak itu, Tuhan yang disembah dengan air mata, dan nyanyian yang dihancurkan itu adalah Tuhan yang akan bertindak. Dan ketika Dia bertindak, tidak ada menteri yang bisa memberi jaminan di hadapannya. Tidak ada pengacara yang bisa menunda penghakimannya. Tidak ada pejabat yang bisa menyuap keputusannya. Bersiaplah, karena waktunya akan tiba, dan pada hari itu dunia akan tahu siapa yang benar-benar memiliki kuasa. Shalom saudara-saudari terkasih, selamat datang kembali di Renungan Malam God's Voice. Di tengah keheningan malam, ketika dunia mulai terlelap, marilah kita menyediakan hati dan pikiran kita untuk menerima sentuhan kasih Tuhan. Malam ini,
Biarlah suaranya yang lembut menuntun dan menguatkan kita melewati segala pergumulan yang mungkin belum selesai. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang tak pernah berhenti menyertai kami sepanjang hari ini. Kini, saat malam tiba, kami datang untuk berdiam di hadapan-Mu. Tuhan, sucikan hati kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu hadir, serta berbicara lewat setiap firman yang kami renungkan malam ini. Tolong kami untuk memahami kebenaran-Mu, menerima teguran-Mu, dan dikuatkan oleh kasih-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari terkasih, kini saatnya kita berhenti sejenak. Diam dan biarkan hati ini bicara, bukan kepada manusia, tapi kepada Tuhan yang selama ini kita panggil dengan air mata. Tuhan yang melihat semuanya, yang menyaksikan dari surga ketika anak-anak kecil diseret keluar dari tempat kudus, yang mendengar jeritan mereka ketika salib itu dijatuhkan ke tanah. Mereka mungkin hanya anak-anak, tapi di mata Tuhan, mereka adalah domba-domba kecil yang dicintainya. Dan ketika satu saja dombanya disentuh oleh tangan kejahatan, maka gembala agung itu akan turun tangan. Apakah para pelaku itu sadar bahwa mereka tidak sedang merusak vila? Mereka sedang mencabik hati Tuhan. Apakah para pemimpin itu sadar bahwa mereka bukan sedang menjamin hak asasi? Mereka sedang menantang keadilan ilahi, dan kepada setiap orang yang memilih diam, yang memilih nyaman daripada kebenaran, yang memilih netral daripada bersuara, ketahuilah ini, netralitas dalam kejahatan bukanlah kebajikan, itu pengkhianatan. Ketika Pilatus mencuci tangan, darah Yesus tetap melekat di hatinya. Dan hari ini, berapa banyak Pilatus modern yang sedang mencuci tangan mereka sambil membiarkan tubuh gereja dipukul? Berapa banyak orang benar yang dipaksa diam karena takut dituduh provokator? Berapa banyak anak-anak Tuhan yang hari ini harus menyembah secara sembunyi-sembunyi karena takut dihina, diserbu, dilaporkan? Bukankah itu tanda bahwa bangsa ini sedang kehilangan nurani? Salib yang dipatahkan itu bukan sekadar kayu, itu adalah simbol bahwa terang sedang dilawan, bahwa kasih sedang dibenci, bahwa kebenaran sedang dicoba dipadamkan. Tapi kabar baiknya, salib yang dihancurkan tidak pernah bisa menghapus kuasa Kristus. Lagu yang dibungkam tidak pernah bisa menghentikan Roh Kudus. Dan umat yang diusir akan menjadi umat yang lebih kuat, lebih murni, lebih berani, karena setiap tetes air mata akan menjadi minyak pengurapan, karena setiap penderitaan akan menjadi senjata rohani. Dan ketika Tuhan berkata, "Cukup," maka langit akan turun dengan gemetar, bukan untuk berunding, tapi untuk menghakimi. Saudaraku, mungkin engkau tidak bisa mengubah keputusan penguasa, mungkin engkau tidak punya pangkat untuk melawan sistem yang rusak, tapi engkau punya suara, engkau punya iman, engkau punya salib yang tak bisa diruntuhkan oleh siapapun. Dan selama ada satu orang yang berani berdiri bagi kebenaran, surga akan berdiri bersamanya. Hari ini, mari kita menangis bersama Tuhan, tapi jangan berhenti di air mata. Mari kita berdiri, mari kita bersuara, mari kita nyatakan bahwa umat Tuhan tidak akan tinggal diam saat nama Yesus diinjak-injak, bahwa ketika salib dijatuhkan, kita akan mengangkatnya kembali, dan ketika para pemimpin jahat tertawa di atas penderitaan umat Tuhan, kita akan berdoa lebih keras, kita akan menyembah lebih dalam, kita akan memberitakan bahwa satu hari nanti
Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dan tidak akan ada satupun pemimpin, tidak akan ada satupun sistem hukum, tidak akan ada satupun pelaku kekerasan yang bisa lari dari wajahnya yang membara. Karena Tuhan kita bukan Tuhan yang bisa dibungkam. Dia akan bangkit, dia akan membela, dan bumi ini akan gemetar di hadapannya. Salib boleh dijatuhkan, tapi Yesus tetap Raja, dan kita akan tetap berdiri di pihaknya sampai Ia datang. Sampai semua air mata diganti dengan kemuliaan. Sampai semua nyanyian yang dibungkam bergema di langit terbuka. Sampai semua luka menjadi kesaksian kekal bahwa kita tidak pernah sendirian. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, di keheningan malam ini kami datang dengan hati yang penuh syukur. Setelah melewati satu hari yang penuh kesibukan, kami ingin berhenti sejenak, mengangkat mata kami ke surga, dan mengucapkan terima kasih kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang Engkau berikan sejak fajar menyingsing. Terima kasih untuk setiap langkah yang dapat kami jalani, untuk setiap tugas yang dapat kami selesaikan, dan untuk setiap perjumpaan yang Kau izinkan terjadi hari ini. Bahkan di tengah kelelahan, kami melihat kebaikan-Mu menyertai kami dalam setiap detik kehidupan. Di malam yang hening ini, kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka dan jiwa yang haus akan hadirat-Mu. Setelah mendengar firman-Mu yang hidup, kami terdiam dalam kekaguman. Betapa besarnya kasih-Mu, betapa dalamnya belas kasihan-Mu yang tak berkesudahan. Tuhan, malam ini kami menyerahkan seluruh isi hati kami di hadapan tahta-Mu. Segala beban yang kami pikul, segala luka yang tersembunyi, setiap dosa yang begitu sering kami abaikan, kami letakkan semuanya di kaki-Mu. Ajari kami untuk tidak lagi berpaling. Ajari kami untuk mencintai-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kami. Tuhan, malam ini kami tidak ingin hanya menjadi pendengar. Biarlah firman-Mu mengakar dalam hidup kami, menembus kerasnya hati kami, membangkitkan jiwa kami yang lesu, dan membakar roh kami dengan api dari surga. Jika ada jalan dalam hidup kami yang bengkok, luruskanlah Tuhan. Jika ada bagian hati kami yang beku, cairkanlah dengan kasih-Mu. Jika ada keputusan yang salah, tuntunlah kami kembali ke jalan kebenaran. Ya Tuhan, dalam keheningan malam ini, kami rindu berpisik di hadapan-Mu. Ambillah seluruh hidup kami, bentuklah kami seturut gambar-Mu. Jadikan hidup kami alat bagi kemuliaan-Mu, bukan untuk ambisi kami sendiri. Ajari kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Ajari kami untuk hidup dengan kesadaran bahwa waktu ini singkat dan kekekalan itu nyata. Tuhan, dalam gelapnya dunia ini, nyalakanlah terang-Mu dalam hidup kami. Jadikan kami pelita yang tidak padam, saksi yang tidak malu memberitakan nama-Mu. Ketika dunia menawarkan godaan, kuatkan hati kami untuk tetap setia. Ketika badai datang, peluklah kami dengan damai-Mu yang melampaui segala akal. Ketika tubuh ini lemah, jadilah kekuatan kami. Ketika jiwa ini letih, jadilah penghibur kami. Bapa, kami tahu tanpa Engkau, kami tidak mampu. Tanpa kasih-Mu, kami kosong. Tanpa Roh-Mu, kami kering dan mati. Oleh sebab itu, malam ini kami berseru, jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan setapak pun tanpa penyertaan-Mu. Sebab satu hari di pelataran-Mu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Tuhan, mungkin ada banyak hal yang belum sempurna, banyak rencana yang belum tercapai, tetapi malam ini kami memilih untuk bersyukur. Karena kami tahu, tangan-Mu tetap bekerja, bahkan saat kami tidak melihatnya. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi hari ini ada dalam kendali-Mu yang penuh kasih. Terima kasih untuk kekuatan saat kami merasa lemah. Terima kasih untuk penghiburan saat kami hampir menyerah. Terima kasih untuk damai-Mu yang melingkupi hati kami, bahkan di tengah kekacauan. Segala sesuatu yang kami alami hari ini, suka maupun duka, adalah bagian dari rencana-Mu yang indah. Ajari kami untuk melihat bahwa setiap momen dalam hidup kami adalah anugerah. Ajari kami untuk selalu ingat
bahwa tanpamu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bapa yang setia, ajari kami untuk tetap rendah hati, untuk tetap bergantung padamu dalam segala hal. Ajari kami untuk tidak sombong atas keberhasilan dan tidak putus asa dalam kegagalan. Kini saat malam melingkupi kami, biarlah hadiratmu menjadi naungan kami. Berikanlah tidur yang penuh damai dan bangunkan kami esok hari dengan semangat baru untuk hidup hanya bagimu. Hingga hari itu tiba, saat kami bertemu muka denganmu dalam kemuliaan kekal, biarlah setiap hari hidup kami menjadi nyanyian pujian yang harum di hadapan tahtamu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami menutup hari ini dengan penuh syukur dan pengharapan. Amin. Saudara-saudari terkasih, sebelum kita menutup hari ini, mari kita datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita mengangkat suara, mengangkat hati, dan dengan penuh iman, kita berdoa sebagaimana Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita. Mari kita ucapkan bersama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi, seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudari terkasih, malam ini kita telah merenungkan betapa besar kasih Tuhan yang menopang hidup kita sampai detik ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi bertumbuh di hati, mengubah hidup kita hari demi hari, hingga kita menjadi serupa dengan Kristus, Sang Terang Dunia. Jangan biarkan malam ini berlalu begitu saja. Bangunlah komitmen baru di hadapan Tuhan, dan tetaplah haus akan firman-Nya, sebab hanya dalam Dia kita menemukan hidup yang sejati. Jangan sia-siakan firman yang telah ditaburkan. Responilah dengan segenap hidup, dengan segenap jiwa. Biarlah malam ini menjadi malam perubahan, malam perjumpaan sejati dengan Tuhan. Terima kasih sudah setia mendengarkan renungan malam ini. Jika renungan ini memberkati, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada lebih banyak jiwa yang membutuhkan sentuhan kasih Tuhan. Karena melalui satu langkah kecil dari saudara, Tuhan dapat menjangkau ribuan jiwa yang haus akan keselamatan. Tuhan Yesus menyertai, memberkati, dan meneguhkan setiap langkah kita, sampai pada saat kita berjumpa muka dengannya. Mari kita bersama-sama menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Nya di bumi. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beristirahat di dalam damai sejahtera-Nya.